Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlun Sabirin, NIM 1831041142, kelas PJKRE angkatan 2018 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kali ini saya akan membuat video tentang lab dan perpustakaan. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya, yaitu pengertian laboratorium. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Pengamanan, perawatan, serta pengawasan di manajemen laboratorium. Dalam hal ini berkaitan dengan manajemen mutu harus kita desain agar selalu memperbaiki efektivitas serta efisiensi kerjanya. Fungsi laboratorium. Yang pertama, laboratorium sebagai sumber belajar. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Terdiri dari 3 ranah, yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. Dan ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Manajemen laboratorium. Yang pertama, perencanaan. Merupakan pemikiran yang sistematis, analis, logis tentang semua kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah metode, serta dana yang dibutuhkan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan kedua, penataan alat serta bahan. Merupakan suatu proses pengaturan alat ataupun bahan laboratorium agar tertara dengan baik, dan bila membutuhkannya kita dapat mencarinya dengan mudah. 3. Mengadministrasian laboratorium adalah suatu proses pencatatan ataupun inventarisasi fasilitas serta aktivitas laboratorium. Keempat, pengamanan, perawatan, serta pengawasan di manajemen laboratorium. Dalam hal ini berkaitan dengan manajemen mutu harus kita desain agar selalu memperbaiki efektivitas serta efisiensi kerjanya. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah ruangan atau bagian sebuah ruangan gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca. Manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan suatu proses pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan perpustakaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi perpustakaan dan teori-teori ada dalam perpustakaan. Jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan negara. Kebanyakan negara di dunia mempunyai perpustakaan negaranya sendiri. Perpustakaan negara memainkan peranan penting dalam membangun dan menyelaras berbagai isu berkaitan perpustakaan. Dan kedua, perpustakaan awam. Perpustakaan awam termasuk perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, dan perpustakaan desa. Dan ketiga, perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi pengajian tinggi seperti universitas. Fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga pengajar di institusinya. 4. Perpustakaan sekolah.
Setiap sekolah biasanya dilengkapi dengan perpustakaan atau dipanggil pusat sumber. Perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Kelima, perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Organisasi perpustakaan sekolah. Semua kepala perpustakaan dan kepala unit kerja dalam perpustakaan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang organisasi dan administrasi perpustakaan sehingga dapat melaksanakan tugas pemimpin dengan baik. Untuk dapat memperoleh hasil yang baik diperlukan kemampuan dan kemampuan tenaga untuk bekerja sama sehingga dalam suatu organisasi perpustakaan baik itu di sekolah ataupun lain-lainnya perlu ada pembagian tugas untuk pelaksanaannya. Yang pertama, beban kerja yang harus dipikul. 2, jenis pekerjaan yang beragam. 3, kebutuhan berbagai macam spesialisasi. Secara umum peran-peran yang dapat dilakukan adalah sebagai pusat informasi, dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya mempunyai koleksi buku, tidak hanya satu, bisa mempunyai koleksi buku hanya bisa ratusan atau bahkan berpuluh-puluhan ribu. 2, sebagai pusat inovasi. Perpustakaan sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata, kini juga sebagai tempat untuk tumbuhnya ide-ide yang kreatif. Dari ide-ide kreatif itulah dapat tercipta suatu karya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Ketiga, sebagai pusat sumber belajar. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perba pengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Tujuan perpustakaan. Tujuan pokok didirikannya sebuah perpustakaan adalah yang pertama, menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi. Kedua, sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Ketiga, sebagai agen perubahan dan agen kebudayaan serta pusat informasi dan sumber belajar mengenai masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Keempat, menciptakan budaya membaca untuk mencerahkan masa depan bangsa. Karena dari membaca inilah kita dapat memperoleh berbagai macam pengetahuan yang berguna untuk mencapai bekal di kehidupan kita yang akan datang. Fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi penelitian. Berfungsi sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Dan kedua, fungsi pendidikan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru kelas. 3, fungsi reaksi. Perpustakaan memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati bahan yang ada. Keempat, fungsi informasi. Sebagai tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari pengunjung perpustakaan. Manajemen perpustakaan dalam lembaga pendidikan Islam. Manajemen perpustakaan lembaga pendidikan Islam adalah pengaturan dan pelaksanaan proses fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Bahan-bahan pustaka baik berupa buku maupun buku berupa buku non-book material guna memudahkan para peserta didik maupun pendidik dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Fungsi perpustakaan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi pendidikan. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum dan diharapkan mampu membangkitkan minat baca para peserta didik. Kedua, fungsi informasi. Menyediakan bahan pustaka yang membuat informasi
berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu dan disusun secara teratur dan sistematis. Ketiga, fungsi penelitian. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang dapat dijadikan sebagai sumber atau objek penelitian sederhana dalam berbagai bidang studi. 4. Fungsi pelestarian. Baik secara fisik maupun informasi yang terkandung di dalam melalui konservasi, perlindungan, pengawetan, dan preservasi, pemeliharaan, penjagaan, dan pengawetan. 5. Fungsi reaksi. Perpustakaan di samping menyediakan bahan pustaka mengetahui juga perlu menyediakan bahan pustaka yang bersifat kreatif atau hiburan yang bermutu dengan mendidik sehingga dapat digunakan para pemustaka untuk mengisi waktu luang. Fungsi administrasi perpustakaan harus mengajarkan pencatatan, penyelesaian, dan pemrosesan bahan-bahan pustaka serta menyelenggarakan sirkulasi yang praktis, efektif, efisien, dan akurat. Itulah tadi hasil dari presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.